Oke. Itu salah satu indikator bahwa kita harus di wilayah itu, kita harus bergerak, bekerja, mempertahankan itu. Tapi pada usia-usia yang netizen hari ini sedang nonton, Mm-mm. usia-usia belasan sampai 20 sampai 30-an kan masih meraba Kang itu Kang. Iya, masih labil lah. Ya tapi pengen juga dia tahu potensi dirinya apa supaya akselerasinya lebih cepat. Kalau ada yang di usia 20 sudah pengen tahu apa potensi saya, itu sangat bagus. Masih membahas tentang potensi diri dan emosi. Ini berbagai perspektif tentu bagaimana sebetulnya mengasah potensi diri. Cara mengasahnya tuh diri kita sendiri atau orang di luar kita atau alam alam sekitar. Tiga-tiganya penting. Diri kita, Tapi mana peduli orang lain. ya sebentar, kan diri kita dulu. Diri Oke. kita dulu. Sebetulnya kita pengen apa, pengen jadi apa. Quote and quote, pengen jadi apa. Walaupun kita tahu yang menjadikan itu bukan kita, tapi pencipta kita. Tapi kan tidak dilarang untuk berpikir, berimajinasi, saya mau jadi X. Kan tidak dilarang. Tuh. Nah, ketika jadi X-nya tidak berhasil, berarti kita tidak dapat restu quote and quote dari alam. Itu udah kelamaan keburu tua. Kan hasilnya nanti kita nggak Better tahu. less than never, bos. Daripada enggak sama sekali, ya, mendingan telat. Oke. Ih, Terus? ya iya. Baru setelah itu, kan tidak, jadi gini, jangan pernah percaya kepada sebuah keberhasilan tanpa proses. Setuju. Ya, jadi prosesnya harus dilewatin. Kalau nggak dilewatin, ya, ya cuma apa ya? Boleh deh itu tidak dilewatin. Tapi kalau orang yang, jadi gini, oh, ada si A tidak melewatin proses, ada si A melewatin proses. Mungkin hasilnya akan sama. Ini nggak lewatin proses, lulus. Ini nggak lewatin proses, ini nggak proses, ini proses, lulus gitu ya. Dua-duanya lulus, tapi kualitasnya akan berbeda. Tapi kan kadang orang pengen instan dengan apa yang dia inginkan atau Boleh, mau jadi di karbit boleh, pilihan orang. Mau di karbit. Mau jadi otentik boleh. Tapi ada resiko semuanya, ada resiko yang harus ditanggung. Kalau ini kayak gini deh. Kalau orang yang pengen instan, begitu dapat uang pengen handphone yang mereknya X yang terbaru dia beli. Oke, nggak apa-apa. Tanpa proses karena begitu ada langsung beli. Kalau ini mikir, akhirnya nabung. Setelah 3 tahun ini baru dapat, ini sudah lebih dahulu dapat. Cuman kalau ini mah awet karena dia merasa susah dapatnya. Kalau ini mah tiba-tiba itu nyicil yang itu kan? Bukan hanya nyicil, bukan hanya nyicil. Begitu 3 bulan dia beli cash misalkan, begitu 3 bulan dia nggak punya duit, akhirnya dijual lagi. Nanti ngomong ke teman-temannya ngomong, oh saya pernah punya kok. Banyak orang yang begitu, yang ngomong, oh saya pernah punya kok. Karena memaksakan diri beli 3 bulan kemudian nggak punya uang, dijual lagi. Tapi kalau yang ini dia akan benar-benar disayang gitu barang itu, karena dapat susah gitu. Begitupun dengan potensi diri. Iya sama dengan potensi diri. Bahwa harus punya proses yang panjang. Iya, orang yang dulu kan orang yang mau jadi pegang desk di sebuah koran itu minimal jadi reporternya 5 tahun dulu. Sama sekarang juga. Enggak sekarang mah media-media itu. Maksudnya pejabat juga banyak, bukan konteks itu aja. Pejabat juga apa namanya, harus berapa tahun dulu jadi apa. Oh iya gitu. Walaupun ujungnya nggak benar. Kalau dulu benar ya. Kalau dulu jadi kenal wilayah dulu jadi lurah, habis itu eseklur, jadi lurah, jadi sekretaris camat, jadi camat, jadi sekdis, berproses, ujung-ujungnya setelah 3 kali jadi kadis dia jadi sekda. Sekarang makan habis jadi sekda tinggal tunggu telepon dia jadi kepala daerah kan, karena dia berpengalaman. Sekarang kan enggak kan yang jadi kepala daerahnya. Kalau potensi diri dari teman seberapa besar sih pengaruhnya? Ada kawan saya yang dia pengen belajar main gitar, maka dia berkawan dengan orang yang pandai main gitar, kan bagus ya. Pengen bisa main gitar itu mah hanya emosi doang karena sebentar pengen. dia belajar berkawan dengan orang yang bisa main gitar, terus latihan setelah 3 tahun nggak bisa juga, nggak bakat tuh. Itu berarti emosi ya, bukan potensi. Bukan potensi.
kedorong oleh hayang gitu. Nah, Yang ini bisa. yang kadang-kadang memang tipis ya Iya. antara ingin menonjolkan potensi dia dengan emosi yang kadang-kadang di depan. Bahkan kadang-kadang potensi diri itu sering orang tidak mengetahuinya, yang tahu itu Itu orang tuh lain. betul seperti Orang itu. lain itu yang tahunya. Kayaknya kamu bakatnya di sini. Itu pentingnya teman yang dalam konteks potensi diri ya. Heeh. Bahwa teman akan mengetahui, Heeh. bahwa lu jago ini, lu jago ini. Kita mah enggak, kita mah hanya sekedar iseng-iseng goret-goret di tanah gitu ya. That's right. Atau di pantai ada pasir, ceret. Dia mah perasaan ceret doang. Tapi dilihat sama temennya, ih ini bakat ini jadi pelukis gitu. Orang lain yang tahu bukan dirinya. Karena dia merasa biasa saja gitu. Oke. Iya kan? Itu memang dari teman. Iya, teman. Kalau bicara alam semesta. Kalau bicara alam semesta, bahasa idealnya saya harus ngomong dengan alamnya karena saya harus bertanya tentang alam gitu ya. Kecuali kalau tanda-tandanya. Nah, ya itu. Kalau baca tanda-tanda bisa. Misalkan gini. Ada tanda-tanda orang itu akan jadi tentara misal. Nah, betul. Itu tanda-tandanya suka ada tuh. Apa itu? Biasanya tetangganya tentara semua gitu ya. Atau dia berkawan dengan anak tentara. Semua itu kan tanda juga. Tanda-tanda itu tidak selalu harus. Namanya juga tanda-tanda. Tanda-tanda mau hujan enggak, perumpamanya yang kurang tepat deh. Gini. Tanda-tanda mau hujan kan belum tentu hujan. Kan ini juga sama, ini tanda-tanda nih. Kenapa tanda-tanda? Karena sehari-hari dia melihat orang berseragam tentara. Soalnya saya punya teman, punya saudara anak tentara, hidup di asrama jadi tentara. Anak kiai juga belum tentu jadi kiai, Bos. Soal itu. Iya. Nah, maksud saya gini, alam semesta itu menandakan apa? Kemudian bisa menunjukkan arah bahwa potensinya di situ. Ini ada bukan analogi ya, ini memang sebuah pengakuan dari seorang teman. Tiba-tiba kalau dia bermimpi itu selalu pakai bahasa Inggris. Masa? Dan memang jadi pintar bahasa Inggrisnya. Kemudian dia berkesimpulan kalau orang enggak, dia mungkin belajar. Enggak, sebentar. Kemudian dia berkesimpulan gini. Cirinya orang fasih berbahasa Inggris, mimpinya pun harus dalam bahasa Inggris katanya. Nah, kan ini di luar logika. Benar itu. Kalau orang kan latihan, kalau orang kan kursus dulu, belajar dulu. Setelah mahir berbahasa Inggris, wajar dong dia bermimpi dalam bahasa Inggris. Berarti bisa juga kalau bermimpinya sama pejabat, dia akan menjadi pejabat gitu. Mungkin itu tanda-tanda, tapi tidak selalu kan yang namanya tanda-tanda kan. Iya kan? Gatal aja di sini tanda-tanda mau batuk, tapi belum tentu batuk. Kan saya ngomongnya tanda-tanda. Tapi apakah memang akan ada arahan ketika memang kita ingin jadi pedagang, tiba-tiba jalannya tuh ke sana aja, ketemu orang yang berbisnis, pedagang, ketemu di pasar. Iya, itu tanda-tanda, itu. Bisa jadi begitu ya. Bisa jadi begitu. Mengalir begitu saja dengan cepat. Iya, diarahkan tiba-tiba kemanapun ketemu teh sama satu profesi lagi. Sepertinya dunia ini dalam sebuah akuarium kecil ketemunya teh yang satu profesi aja gitu. Kemudian kita berkesimpulan, jangan-jangan memang kalau saya sih sudah boleh agak sombong sedikit bisa mengatakan saya adalah X gitu. Karena sudah lama gitu. Oh, berarti di sini. Karena apa? Dicoba di bidang lain pun tetap aja rezeki yang gedenya di sini gitu. Iya. Gitu. Tapi kan salah kalau kita hanya mengandalkan satu dimensi. Tapi pada usia berapa ketika orang memang sudah tahu bahwa potensi saya tuh di sini gitu. Saya 34. Saya masih ingat. Nikah 32. 2 tahun kemudian saya baru saya harus potensi saya ini. Emosi atau memang sesadar-sadarnya? Sadar karena begini, yang ngundang saya tuh sama. Tapi ini bukan nggak bisa digeneralisir nggak? Patokan usia yang harus begitu juga ya? Nggak bisa digeneralisir. Ini saya gitu. Yang ngundang itu tiba-tiba nulis dong di kolom ini gitu. Dari 23 kok sama saya bilang gitu. Nah setelah 2 tahun berturut-turut. Artinya itu juga alam mendukung. Iya. Karena saya pernah mencoba pengen jadi ABCD gitu. Gimana caranya membaca alam ini bahwa itu adalah potensi kita dan jangan sampai menolak gitu. Nah, ketika potensi itu memberikan manfaat bagi kita dan bagi orang di sekitar kita harus yakin bahwa itu memang
Tuhan alam memberi sinyal Anda harus di sana. Oh. Karena gini, banyak orang yang penghasilannya gede, dia bekerja di sebuah keahlian, tapi nggak bermanfaat gitu. Terjadi nanaon lah kalau bahasa Jermannya ya. Terjadi nanaon. Tapi begitu di tempat yang lain gaji kecil bermanfaat. Itu salah satu indikator bahwa kita harus di wilayah itu, kita harus bergerak, bekerja, mempertahankan itu. Tapi pada usia-usia yang netizen hari ini sedang nonton, usia-usia belasan sampai 20 sampai 30-an kan masih meraba Kang itu kan. Iya, masih labil lah. Ya tapi pengen juga dia tahu potensi dirinya apa supaya akselerasinya lebih cepat. Kalau ada yang di usia 20 sudah pengen tahu apa potensi saya, itu sangat bagus. Ya tapi kan tidak semua orang pengen loh. Kadang-kadang masih nyoba ini. Oke. Kalau ada yang usia 19 misalkan, dia sudah ingin tahu saya itu sebetulnya pengen jadi apa sih? Oh itu sudah bagus itu. Itu awal yang bagus. Karena di usia segitu biasanya orang masih pelin-pelan, masih apa ya? Kanan kiri. Ntar deh bikin yang kayak gitu mah. Mumpung muda kita happy aja dulu gitu. Oke. Jarang yang berpikir sebetulnya keluar SMA misalkan. Begitu keluar SMA saya harus jadi apa nih? 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian saya harus jadi apa? Kalau di usia 19 sudah berpikir begitu, itu bagus sekali. Karena dia sudah tahu arah, sudah tahu kompas, dia harus pergi kemana gitu. Tapi kan kebanyakan tidak. Ini daging semua nih ngomongannya bagaimana sebetulnya kita mencari potensi diri kita itu di mana, di arah mana, dan gimana akselerasinya. Itu tadi sudah Kang Agun sampaikan, nanti kita akan bahas. Ini terlokasikan, kita akan bahas di part 3.